A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat-sahabat, insya Allah hari ini kita tadabur Al-Quran ya. Masih menggunakan struktur kitab At-Tanwirnya Ibnu Athaillah. Baik, hari ini judulnya adalah hikmah di balik ikhtiar. Jadi kitab ini memang banyak membahas terkait persoalan jaminan rizki Allah dan bagaimana agar manusia tidak ikut mengatur dalam pengaturan Allah. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak berencana. Jadi dalam kitab ini dijelaskan bahwa alasan Allah memberikan manusia akal bukanlah untuk ikut-ikutan mengatur bersama Allah, tapi fungsi manusia diberi akal ditinggikan di atas makhluk yang lain, di mana semua ditundukkan ya kepada manusia, adalah agar manusia bisa membaca ayat-ayat Allah, kemudian bisa memahami kehendak Allah. Nah, jika sudah memahami kehendak Allah, maka dia akan membuat pengaturan sesuai dengan yang Allah kehendaki gitu. Jadi membuat pengaturan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah ya, desain kehidupannya, apa yang Allah kehendaki dengan memberikan takdir dan pengaturan yang spesifik kepada setiap orang. Tentu dalam prakteknya sangat sulit, sangat tidak mudah. Nah, kita lihat di Al-Hikam ada satu kalimat yang bunyinya, di antara bentuk kesempurnaan nikmatnya atasmu adalah ketika dia memberi sesuatu yang mencukupimu dan menahan sesuatu yang akan mencelakakanmu. Gitu. Jadi ketika manusia punya kebutuhan, kemudian belajar berdoa, munajat, kita hanya tadi ya, sesuai dengan tingkat pengenalan setiap orang. Minggu lalu kita bahas bahwa kalau manusia itu 10% mengenal Allah, berarti 90% dugaan. Kalau dia meningkat akalnya, kemudian 30% bisa ma'rifat, mengenal Allah, maka 70% dugaan gitu ya. Dan sebagian besar manusia itu bahkan tidak bisa membuka yang 10%. Gitu. Jadi rata-rata di bawah 10% tingkat pengenalannya. Bahkan ada yang tidak mengenal sama sekali. Itu juga banyak. Nah, tentu tadi kalau bicara tentang bagaimana kita bisa memperoleh kehidupan yang thayyib, yang baik, sebagaimana yang sudah Allah rancang bagi kita, maka harus mengenal dulu gitu. Makanya di Al-Quran kan ada kalimat, sesungguhnya atas Allah lah jaminan rizki ya. Tidak ada satu dabah pun kecuali atas Allah jaminan rizkinya. Allah tahu tempat mukimnya atau tempat beraktivitasnya, habitatnya, dan juga Allah tahu depositonya, tempat penyimpanannya gitu. Tapi kan manusianya yang nggak tahu gitu, karena ketika dia mengambil satu hukum yang secara umum berlaku bagi manusia pada umumnya, bukan bukan hukum bagi orang yang beriman gitu, maka kita akan dipaksa untuk hidup dengan semata-mata hukum dunia gitu. Allah sebagaimana persangkaan hamba. Kalau hamba itu merasa bahwa dia harus pontang-panting mencari rezeki, bekerja keras untuk menafkahi keluarganya, maka dia akan diikat oleh hukum itu. Tapi kalau benar perkataannya, ya sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu sebagaimana yang kau katakan gitu kan. Sebab rizkimu ada di atas langit gitu. Jadi Allah menunggu pengenalan ya. Jadi kalau kaidah hidupnya benar, misalkan tidak ada satupun makhluk
Tidak ada satu jiwa pun yang Allah hadirkan ke dunia kecuali beserta rizkinya. Jadi kalau seseorang menikah, dikasih anak, maka anak itu sudah alokasi rizkinya, tapi dititipkan melalui bendahara, yaitu orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kemudian ilmu ma'rifatnya rendah, maka dia mengatakan, wah ini saya harus bekerja lebih keras karena harus membiayai tanggungan yang lebih banyak, maka dia memang diikat oleh hukum itu gitu. Tapi kalau dia ngerti bahwa tidak Allah membebani seorang pun kecuali sesuai dengan kapasitas, maka kalau Allah memberi amanah berarti ada kemampuan. Tinggal bagaimana minta ke Allah ya agar karunia itu Allah aktivasi gitu. Jadi minggu lalu Allah yang memberikan inspirasi, Allah yang memberikan determinasi atau azam sehingga seseorang itu punya semangat untuk bekerja pada bidang tertentu ya. Nah, kemudian Allah juga yang akan membuat dia bisa beramal soleh yang secara tepat gitu ya, dengan inspirasi dan determinasi yang Allah berikan kepada dia. Nah, kenapa dia bisa beramal dengan tepat kalau sesuai dengan kehendak atau pengaturan Allah? Karena sebenarnya rangkaian takdir dia itu memang mempersiapkan dia untuk ke sana gitu ya. Tapi kan manusia seringkali salah dalam membaca takdir gitu. Karena seakan-akan itu sebuah rangkaian peristiwa yang tidak ada pola, tidak ada maksud gitu ya. Padahal itu sebuah kurikulum kehidupan. Setiap orang ditimpa atau diberikan pengalaman yang berbeda-beda. Kalau dibaca itu bentuk kurikulum Allah ya untuk membangun daya pada seseorang. Nah, daya itu sendiri pastinya akan kurang dengan urusan yang akan Allah hadirkan ya. Makanya la haula wala quwata illa billah itu tidak ada haul dan tidak ada kuwata itu dari qawi ya. Jadi yang satu adalah daya yang Allah berikan sejak kecil, diberikan kesempatan, diberikan pengaturan kehidupan yang spesifik, dan pengalaman itu yang membentuk daya seseorang. Jadi kalau melihat karakter daya kemampuan untuk bergerak hari ini itu akan terkait dengan model takdir kehidupan ya. Nah, ketika daya itu dia gunakan semua dan kurang, kalau dia tawakal, sisanya al-qawi yang turun, memberi perkuatan, atau diberikan sultan lah gitu. Jadi kalau orang bekerja dengan ilmu yang lahiriah, mensyukuri nikmat Allah sampai ke batas ujung, maka Allah akan perkuat nanti dengan akal yang lain gitu. Tapi itu tidak akan terjadi kecuali orang itu menghabiskan dulu daya yang sudah Allah kasih. Sama dengan orang diberikan uang belanja kurang ya dalam 1 bulan, hanya cukup untuk 2 minggu, maka kaidahnya sama. Dia syukuri dulu yang sedikit. Jadi tadinya hanya bisa 2 minggu, dia atur dengan lebih baik, bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang ada, meskipun terbatas. Nah, dia kelola segala sesuatunya dengan sesuai kemampuannya, sebaik-baiknya, maka nanti ketika mau habis, Allah akan kasih, gitu. Memang seperti itu, gitu. Tapi kan manusia ketika menerima rezeki yang sedikit, alih-alih fokus aja dengan mengelola secara benar yang sedikit itu, dia langsung loncat, wah kalau segini kurang, nanti gimana dong 2 minggu yang akan datang. Nah, sehingga orang digoda, dipertakuti oleh syaitan. Ya, sehingga dia berbuat fahsya begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi, ketika kita belajar berdoa, Allah kasih atau Allah tahan, itu semuanya ada maksud gitu. Baik, kita keliling ya, kita lihat sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perindahlah ya cara dalam mencari.
Karena sesungguhnya tidak satu jiwa pun yang akan mati hingga telah disempurnakan rizkinya, meskipun datangnya terlambat. Maka bertakwalah kepada Allah dan perindahlah cara dalam mencarinya. Ambillah yang dihalalkan bagimu dan tinggalkanlah yang diharamkan bagimu. Jadi ini wa ajmilu, ya, dari kata jamal, ya. Jadi sebuah keindahan. Bagaimana kita menghiasi tata cara untuk meminta atau berdoa kepada Allah agar diberi akses full kepada rezeki yang sudah Allah tetapkan bagi setiap orang. Tapi dengan prinsip yang tadi, tidak hanya diam tanpa usaha berdoa agar turun dari langit hujan emas dan perak, tapi dia syukuri dulu daya yang ada, maka Allah akan buka nanti rizki-rizki yang memang menjadi pasangannya, begitu ya. Kalau dia mensyukuri dulu dengan daya yang Allah sudah kasih, gitu. Jadi tetap artinya bukan pasif, ya, tapi bergerak pun ada pola, gitu. Polanya harus sesuai pengajaran, bukan pola seperti pada umumnya orang yang lebih mengandalkan usaha mencari ketimbang pemahaman bahwa sebenarnya Allah sudah taruh, tinggal diambil. Nah, untuk supaya bisa ketemu titik di mana Allah menyimpan rezeki kita selanjutnya, maka proposal cara bergeraknya harus jadi sebenarnya itu bentuk orang bikin bisnis plan, tapi bikin proposal investornya Allah, gitu. Kan sama kalau orang mau bikin usaha nggak punya modal, maka dia bikin proposal bisnis yang kemudian nanti dia presentasikan ke investor. Nah, akan dievaluasi apakah masuk akal tidak rencana bisnis itu, sesuai nggak dengan kapasitasnya, tepat nggak cara untuk tahapan di dalam mengembangkan ikhtiar itu, gitu kan. Investor aja kalau baca orang yang nggak masuk akal dalam menyodorkan bisnis plan akan menolak. Bisnis plannya bagus tapi agak kurang realistis, gitu ya, seperti fantasi, gitu kan. Jadi orang tahu mana yang masuk akal bisa diimplementasi, mana yang hanya semangat tok tapi sebenarnya itu tidak bisa dicapai, ya, karena daya orang itu tidak memadai, gitu ya, untuk menjalankan model kehidupan atau usaha yang seperti itu. Ya kalau ke investor aja gitu, ya ini ke Allah, gitu. Jadi kalau kita kan tadi bikin proposal lamaran kerja, bikin proposal usaha, kita sodorkan ke perusahaan-perusahaan dengan harapan diterima kerja supaya dapat gaji, bikin proposal bisnis supaya dapat modal, gitu kan ya. Semuanya untuk membangun kehidupan. Nah, ke Allah juga harus bikin proposal, ya. Tapi proposalnya proposal amal soleh, gitu. Nah, ini yang disebut dengan perindahlah cara dalam mencari adalah yang harus diperbaiki proposalnya dulu. Sebelum bergerak ke sana kemari tanpa panduan, itu harus membaca dulu kitab dirinya, kemudian dengan semua keadaan hari ini, kemampuan hari ini, pola gerak seperti apa sih yang Allah kehendaki. Nah, kalau tepat itu, Allah akan buka rezekinya. Sesimpel itu sebenarnya, gitu. Ya, jadi Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka, gitu. Dan jalan keluar terhadap segala persoalan. Nah, cuman kan berpegangan kepada Allah yang gaib sulit. Ya. Kita lebih mudah percaya kepada investor, kepada instrumen, ketimbang Allah yang sebenarnya menunggu proposal. Gitu. Tapi orang jarang yang mau merancang proposal kehidupannya, ya bergerak saja tanpa ada pembacaan, gitu ya. Nah, biasanya banyak kejeblos karena syaitan terus menggoda, ya, ketika orang nggak melakukan pembacaan. Ya. Nah itu, sahabat-sahabat. Kemudian kita lihat di hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar,
Ini kan hakko tawakul lihi gitu ya. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, yang hak, gitu, maka kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi hari itu dia akan memperoleh rizki lahir batin, ya. Ya, selain yang sifatnya materi, juga memperoleh pengenalan yang lebih terhadap Allah gitu. Jadi kalau seandainya tidak tawakal, maka belum tentu hari ini bisa memperoleh pengenalan yang lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Ya karena kan syaitan terus menggoda kan ya. Makanya ketika orang yang pagi hari berangkat dari rumah, kemudian tawakal ke Allah, syaitan berputus asa kepada orang itu dan mengatakan bagaimana kita bisa menjerumuskan seseorang yang sudah tawakal kepada Allah gitu. Tawakal kan bagian dari baju takwa. Recording in progress. Maaf, putus. Ya, ya Pak. Ya, saya lanjut. Baik, jadi ya tawakal adalah bagian dari baju takwa gitu ya. Kalau takwa adalah pakaian, maka bajunya banyak gitu. Sama dengan kita ada kemeja, ada baju koko, ada baju batik, ada macam-macam baju olahraga, ya. Ada baju segala macam lah ya. Jadi semua adalah pakaian, tapi beda-beda bentuk bajunya gitu. Nah, tawakal adalah bagian dari bajunya takwa, gitu, termasuk pakaian takwa. Nah, jadi artinya dia memang harus beramal setiap hari, harus bergerak gitu ya. Kalau dia nggak bergerak, maka tidak akan memperoleh rezeki. Gitu. Nah, dikatakan bahwa kalau hari ini orang bertambah pengenalannya terhadap Allah, ya, dari pengenalannya dia hari kemarin, nah maka dia bisa memperoleh berkah yang lebih banyak hari ini sesuai dengan tingkat pengenalannya gitu. Jadi kalau hari ini tidak bertambah pengenalan terhadap Allah dari hari kemarin, maka berkah yang bisa diambil hari ini itu nggak akan jauh dari berkah yang mampu diambil hari kemarin gitu. Jadi keberkahan di dunia ini hanya bisa diperoleh sejalan dengan tingkat pengenalan terhadap Allah gitu. Nah, baik kita lanjut. Kemudian di Quran surat Maryam, Quran surat 19 ayat 25, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi ini dijelaskan oleh Ibnu Atha ya dalam kitab At-Tanwir bahwa ketika Siti Maryam itu berteduh di bawah pohon gitu ya, dalam keadaan sedang mengandung besar dan mungkin haus, lapar gitu ya. Kemudian Allah memerintahkan untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma, dan dijelaskan dalam kitab itu seandainya Allah mau kan bisa diatur, nggak usah digoyangin, si buahnya jatuh sendiri gitu. Nah, kalau kita menggoncang pohon buah apapun, biasanya yang jatuh itu adalah yang sudah masak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada rizki-rizki dekat yang sudah siap untuk dipanen ya dari buah-buahan segala jenis pohon, tapi harus ada upaya manusia untuk menggoncangnya gitu. Jadi upaya manusianya itu nggak banyak sebenarnya. Ya. Karena dari mulai bibit, tumbuh, sampai berbuah, itu semua Allah yang ngurusin gitu. Tapi di ujungnya
tetap Allah menuntut upaya manusia untuk sekedar menggoncang. Artinya dia ngerti harus menggoncang pohon yang mana gitu. Ya, kalau rizki itu untung-untungan, ya barangkali di sini bisa ada untung, atau kita bikin ini aja ya. Jadi orang itu akan pindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Kalau nggak memuaskan, pindah lagi, cari lamaran, bikin lagi lamaran gitu ya. Atau usaha juga rubah-rubah, jadi nggak telaten gitu ya. Dalam satu bidang yang atas dasar pembacaan diri, yang Allah mudahkan, itu jarang orang itu. Karena kan digoda untuk ambil jalan pintas supaya cepat. Padahal malah nggak menghasilkan apa-apa gitu. Nah, ketika kita kemudian tadi untung-untungan, itu sama dengan seakan-akan semua pohon digoncang-goncang gitu ya, yang ada buahnya, yang nggak ada buahnya, semua digoncang gitu. Padahal harusnya kita sudah paham jenis rizki kita itu akan Allah sesuaikan dengan diri kita gitu. Kalau tepat, maka dia hanya perlu mengguncang sedikit, keluar buahnya gitu. Nah itu seperti itu, sahabat-sahabat. Nah kemudian ini di Al-Hikam ya. Al-Hikam, Ibnu Athaillah juga. Keinginanmu untuk tajrid, sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab, merupakan syahwat ya, yang tersembunyi atau samar. Dan keinginanmu kepada asbab, pada saat Allah sedang menegakkan engkau di dalam tajrid, merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi gitu. Jadi masalah tajrid dan asbab juga sudah kita coba bahas dalam beberapa minggu ini. Asbab itu ketika orang diberikan pintu-pintu untuk berusaha. Ya. Tapi kan kadang-kadang ketika kita sedang punya kebutuhan, kita menempuh pintu-pintu usaha, sampai pintu usaha itu habis ya. Kecuali pintu usaha yang memaksakan diri gitu. Nah sebenarnya itu ketika semua bentuk usaha yang mampu kita kerjakan tanpa memaksakan diri ya, itu selesai kita tempuh, sisanya harus diam gitu. Nah kan manusia karena kurang mengenal dan kurang yakin dengan jaminan Allah, maka kalau berusaha itu pol. Ya, sampai sudah selesai semua jalan-jalan natural yang mampu ditempuh, maka dia akan ciptakan kesempatan-kesempatan jalan meskipun itu jebakan setan gitu. Jadi setan juga akan datang ngasih jalan-jalan pintas yang entah cari harta karun, entah kemudian main instrumen tertentu yang di situ tuh ada kezoliman, macam-macam mereka akan datangnya. Ya, kalau yang mampu kita tempuh secara natural sudah selesai, maka sisanya harus lebih banyak beribadah saja gitu. Tunggu saja gitu. Karena kan Allah memang meminta kita untuk bekerja sesuai keadaannya aja gitu. Nah, sisanya percayakan ke Allah gitu. Makanya tawakal adalah lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah ketimbang yang ada di tangan kita. Jangan terlalu yakin dengan hanya sekedar usaha gitu. Tapi usaha sesuai batas, sisanya serahkan ke Allah. Tadi belanja sesuai yang ada, kurangnya ya udah, yang penting kita fokus aja belanja dengan yang ada, sisanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, jarang yang mampu seperti itu kan. Nah, di skema sedikit. Jadi kurang lebih manusia itu kalau bergerak ya, dia ada dua keadaan yang berbeda sebenarnya. Jadi secara lahiriah dia memang bergerak, tapi secara batiniah dia harus tawakal gitu. Makanya kan rata-rata jarang nih yang mampu menempuh seperti ini. Lahirnya bekerja, tapi batinnya tawakal gitu ya. Nah rata-rata manusia lahirnya bekerja, batinnya bekerja gitu. Jadi ikut kepikiran, ikut pusing, ikut khawatir, ya sudah sambil bekerja fisiknya, tapi hatinya juga ikut, aduh gimana ya kalau nggak dapet, harus kemana lagi, dan sebagainya gitu ya. Nah, atau sebaliknya, batinnya nyerahin ke Allah, lahirnya juga nggak bekerja gitu.
Ya, maka yang disebut jalan tengah itu adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara lahiriah yang bergerak, mensyukuri keadaan hari ini dengan kemampuan yang Allah kasih, tapi batinnya tetap manteng ke Allah, eh, berharap dengan apa yang ada di tangan Allah gitu. Yang saya hanya mampu bergerak lahirnya ya begini ya Allah gitu. Sisanya serahkan ke Allah gitu. Nah itu tadi bisa pakai asbab, bisa dengan kosongan tajrid ya. Jadi dalam keadaan kosong, dalam diam, nggak ada aktivitasnya. Jadi manusia kalau nggak paham ya tadi dia diam terus, atau kalau bekerja terus gitu. Padahal ada ritme gitu. Sejauh apa bekerjanya, sejauh apa menyerahkan dengan diam, gitu ya, menunggu pertolongan Allah, kemudian dikasih jalan, maju lagi bekerja, selesai jalannya udah ditempuh, nggak kelihatan jalan lain, diam. Itu sulit tuh dalam mengatur ritme menapaki jalan kehidupan, aktif pasif. Makanya kan dikatakan ikhlas ya, salah satu definisi ulama bahwa ikhlas adalah tidak engkau bergerak atau diam kecuali semata-mata karena Allah gitu. Jadi kapan dia harus bergerak, kapan dia harus diam, itu semata-mata karena memahami itu yang Allah kehendaki gitu. Ya, jadi ikhlas ya tidak bergerak atau diam kecuali semata-mata karena Allah. Kalau bergerak harus ada alasan yang jelas, kalau diam juga ada alasan yang jelas gitu. Bukan karena ketakutan gitu, tapi karena memang Allah sudah tidak memberikan jalan, semua sudah ditempuh yang mampu, berarti sisanya Allah yang akan bekerja menyediakan kekurangannya gitu kan. Itu yang harus dipastikan batas itu. Nah, jadi juga dikatakan bahwa ada dua jenis orang di dalam mencari rizki. Ya. Yang pertama adalah orang yang tenggelam dalam usaha. Ya, saking tadi mencari rizki begitu ya, karena punya keyakinan bahwa kalau nggak bekerja, mencari nafkah, nggak bisa makan gitu ya, tanggungan banyak ya. Saya kan sebagai laki-laki yang bertanggung jawab harus terus mencari jalan gitu ya. Sekilas tampak baik gitu. Tapi ada ketidakmengenalan di situ. Nah, jadi dia akan tenggelam dalam usahanya dan dia mengatakan bahwa ini usahanya untuk anak istri kok. Kan kalau kita cari untuk anak istri itu jihad fisabilillah. Iya, tapi kalau tenggelam dalam usaha sampai melalaikan dia dari Allah, ya nggak seperti itu gitu. Jadi ini tenggelam dalam usaha sampai lupa bahwa Allah tuh punya mekanisme, punya jaminan gitu kan. Jadi kurang membaca Al-Quran, hanya mengandalkan pola gerak yang lahiriah gitu. Pakai metode teknologi sebagaimana diajarkan mungkin di sekolah-sekolah bisnis, sekolah-sekolah manajemen, melihat pola orang lain gitu ya, yang manusia pada umumnya. Padahal di Al-Quran juga sudah dikatakan, ya, jika engkau mengikuti sebagian besar dari manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi lebih banyak manusia yang nggak ngerti sebenarnya. Dia hanya terikat oleh hukum dunia saja. Mereka hanya mengetahui yang lahiriah, tapi mereka tidak mengetahui yang batiniah, yang dibalik gelar ini ada yang ngatur. Gitu. Jadi yang pertama adalah orang yang tenggelam dalam usaha. Yang kedua adalah orang yang berusaha ya sebagai cara untuk minta. Jadi dia berusaha bekerjanya itu adalah bentuk doa. Ya, bentuk doa, bentuk meminta kepada Allah dengan cara yang baik. Jadi tentu kalau minta kepada Allah tadi, prinsipnya bekerja dulu sesuai kemampuan, kekurangannya jangan dikhawatirkan. Ya, selama sudah bekerja sesuai kemampuan dan tawakal kepada Allah, Allah cukupi kekurangannya. Itu cara yang baik dalam meminta, maksudnya. Gitu. Jadi, teknisnya adalah dia ketika dia bekerja atau berusaha, dia tidak membatasi sebab dan waktunya. Dia bisa bekerja beramal soleh di
di titik A, rezekinya Allah kasih dari titik C, bisa begitu gitu. Jadi nggak pamrih, dimanapun dia ada kesempatan untuk berbuat baik, dia beramal soleh, semata-mata mengharap wajah Allah. Nah, Allah akan kasih, sebab dan waktunya belum tentu dari tempat dia bekerjanya gitu kan ya. Nah, bisa juga dari tempat dia bekerjanya, ya. Tapi tidak harus seperti itu gitu. Nah, makanya kan kalau manusia kan dia diikat atau dibatasi oleh sarana, jadi dia kadang-kadang terkurung. Nah, sama dengan orang yang bekerja memasuki usia pensiun langsung khawatir. Karena yang dijadikan andalan sarana, bukan Allahnya. Allah ngasih dia rezeki melalui sarana itu selama ini. Ketika masuk usia pensiun, tidak lagi bisa melanjutkan kerja melalui sebuah perusahaan, artinya tidak lagi terima gaji atau penghasilan dari sebuah pintu ya yang biasanya dia peroleh di situ. Nah, kan kalau rezeki itu dari Allah, pintu Allah bisa ngasihnya dari mana aja gitu. Tapi kan manusia akhirnya, wah kalau sudah pensiun, nanti kita nggak ada penghasilan lagi, ya kita harus nabung yang banyak, kita harus menghemat, nanti kalau ke depan ada apa-apa kan repot kalau nggak ada uangnya gitu. Akhirnya secara akidah, akhirnya mengandalkan tabungan gitu, dan terikat oleh pintu yang kemarin gitu kan. Padahal dalam setiap fase kehidupan manusia, Allah akan kasih pintu mah bisa dari mana aja gitu. Nah, makanya sebab dan waktunya tidak dia yang mengatur, tapi dia bekerja saja sesuai prinsip Al-Quran tadi. Sisanya percayakan Allah yang akan tinggal nunggu pertolongan gitu ya. Nah, itu tawakal seperti itu. Dia secara lahiriah bekerja, secara batiniahnya dia lebih yakin dengan yang ada di tangan Allah ya. Lewat mana, kapan, udah serahin. Allah mah nggak akan telat sebenarnya ya, kalau kitanya tawakal. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi Allah akan memberi sesuai dengan keadaan. Ya. Setiap orang dalam keadaannya, Allah akan memberi sesuai keadaannya gitu. Nah, tapi dia harus bersabar dalam keadaan yang Allah aturkan hari ini. Makanya dia harus sujud gitu ya. Harus menundukkan hatinya dalam keadaan apapun. Setiap orang hari ini harus belajar tumaninah untuk membaca kenapa Allah izinkan dalam keadaan tertentu hari ini. Dan kalau keadaan itu ya Allah yang mengizinkan dan memasukkan kita dalam sebuah keadaan, pasti ada jaminannya gitu. Ya, cuman kan kita kurang diam dan merenung, ya, membaca sampai paham gitu ya. Karena kalau paham, kadang-kadang belum bekerja ya, baru paham saja Allah langsung keluarkan dari keadaan hari ini menuju keadaan yang baru gitu. Jadi kalau di sholat kan nggak boleh pindah gerakan sebelum tumaninah gitu. Jadi dia belajar menikmati dalam keadaan hari ini. Nah, kalau dia bisa tenang dan sabar dalam keadaannya, maka Allah akan beri pertolongan. Gitu. Kan mohon pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Gitu ya. Akan dikasih pemahaman, ya, dan akan dikeluarkan dari keadaan itu. Jadi semakin orang bisa bersabar dalam keadaan tumaninah dibaca, semakin cepat dia keluar dari satu keadaan kepada keadaan yang lain gitu. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian kita lihat di Quran Surat Ali Imran ayat 101. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal telah dibacakan atasmu ayat-ayat Allah, dan di tengah-tengah kamu ada Rasulnya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Nanti kita akan lihat skemanya ya. Dan katakanlah Muhammad,
Ya Robku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat pengeluaran yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Jadi tadi, dia ditaruh dalam satu keadaan, ya kalau dia bekerja tadi ya, sesuai keadaan, sesuai kemampuan, kemudian sisanya tawakal, maka dia akan masuk dalam satu keadaan yang memang Allah masukkan ke situ, dan Allah akan setelah tumaninah selesai, Allah akan keluarkan. Jadi kurikulum kehidupannya lebih cepat sebenarnya gitu. Nanti kalau dia sudah biasa bertasbih mengalir seperti itu, baru ngerti ternyata hidup ini ada yang ngatur ya, semuanya indah tuh. Dari fase hidup manusia itu bisa kebaca tuh. Ya betapa kemudian semakin berserah diri, semakin cepat bergerak dari satu keadaan kepada keadaan yang lain kan. Makanya banyak juga orang yang udah sekian tahun, sekian puluh tahun ya di situ-situ aja gitu, nggak pernah keluar dan bergerak dari keadaan problem yang itu-itu aja gitu. Karena ya mungkin tadi kurang kemampuan untuk tumaninahnya gitu. Selalu ingin cepat-cepat keluar, saking ingin cepatnya keluar, nggak pernah berhenti berusaha, tapi nggak pernah membaca, ya akhirnya malah nggak keluar-keluar gitu. Ya akhirnya udah terbiasa, mungkin ya karena, jadi istilahnya sulit, tapi karena sudah berpuluh-puluh tahun, dia anggap itu hal yang wajar buat dia gitu. Padahal kan Allah sudah punya bentuk kehidupan lain yang lebih baik takdirnya kalau dia berhasil mensyukuri keadaan yang sebelumnya gitu. Nah jadi orang akhirnya ya muter-muter di situ gitu, dan menganggap itu sudah hal yang bagian dari tantangan hidup yang harus dihadapi gitu. Padahal nggak seperti itu. Nah itu sahabat-sahabat. Nah kemudian kita lihat di sini ya. Jadi tadi ada tawakal, ada ikhtiar. Kemudian orang perlu sampai kepada Allah ya. Sampai itu wusul itu sampai, ya, maka dia butuh wasilah gitu. Jadi bagaimana agar bentuk usahanya ya, mau dalam keadaan diamnya ataupun bergeraknya itu menjadi sebuah wasilah yang menyampaikan dia kepada Allah gitu. Jadi dia tadi bekerja sesuai sesuai yang dimampukan ya. Kalau kemudian sudah ditempuh semua, ya tinggal diam sambil menunggu pertolongan Allah. Ya. Dia cari peluang sedekah dan beramal soleh, begitu ya. Tidak harus melulu kerja. Nah, sambil itu dijadikan sarana munajat, gitu. Nah, kalau semua bentuk upayanya, baik yang diam maupun yang bergerak itu menjadi wasilah, itu yang akan mengantarkan dia sampai. Nah, kita lihat jadi kebutuhan atau permintaan itu adalah sarana untuk munajat sebenarnya. Jadi tidak ada manusia yang tidak punya kebutuhan ya. Nah, kemudian fokus dari doa bukan untuk agar terpenuhinya permintaan tersebut, ya. Tapi doa itu bentuk dialog ya. Ya, jadi di balik doa atau dialog itu, yang pertama adalah kita belajar memahami ya, pilihan terbaik dari Allah. Ya. Jadi kalau kita mohon ke Allah, ya, kita ada satu kebutuhan, ada satu keterdesakan, ada satu keperluan, hajat, kita doa ke Allah, Allah bisa kasih dua. Satu, dia Allah memberi atau Allah menahan gitu ya. Sebentar ya, izin minum. Ya, jadi Allah mengijabah doa itu bisa dengan memberi atau menahan. Ya. Karena nggak selalu doa manusia itu benar permintaannya kan. Nah, jadi cuman manusia itu tadi repotnya. Kalau dia Allah beri, kemudian dia nggak bersyukur gitu. Tapi kalau Allah tahan, dia nggak ngerti gitu ya. Kenapa ditahan gitu. Jadi harusnya kalau diberi ya bersyukur, kalau
ditahan, ya, dia harusnya bisa semakin lebih mengenal kehendak Allah. Kenapa nggak diberikan kepada dia? Jangan-jangan bukan di situ yang terbaik bagi dia, gitu ya. Nah, jadi semakin kenal, ya, orang itu akan semakin tepat berdoanya. Jadi dalam orang berdialog juga, ya sama, kalau seseorang datang dalam sholat, bersimpuh di hadapan Allah, kemudian, menyampaikan segala macam permintaan, ya, supaya bisnisnya lancar, supaya punya rumah gedong, supaya sukses, supaya dipandang, akan Allah yang memfilter, ya. Kalau dengan Allah memberi jabatan orang itu bisa semakin takwa, Allah akan kasih jabatan, gitu. Jadi Allah juga akan memberi kedudukan, peran sesuai dengan kapasitas orang, gitu. Tapi karena tadi mungkin kapasitasnya ada untuk memegang sebuah peranan yang penting, tapi hawa nafsu, kesombongannya masih besar, maka Allah akan treatment dulu, ya, sampai kemudian dia mampu untuk mengemban sebuah amanah tanpa disilaukan oleh rasa ujub, ya, dan riya, gitu kan. Nah, jadi Allah menunda itu bukan berarti nggak ngasih, tapi Allah menunda, Allah treatment dulu orang itu sebelum diberikan rezeki yang memang menjadi pasangannya, kan. Jadi itu sudah ada di Allah itu pengaturannya, ya. Makanya semakin kenal akan semakin tepat berdoanya. Dan di Al-Quran memang kaidahnya begitu, ya. Jangan kau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentangnya. Jadi kita juga tidak boleh meminta sesuatu yang kita nggak paham sebenarnya, ya. Nah, kalau kita meminta sesuatu yang belum kita pahami, Allah akan memberi pemahaman dulu agar kita tahu kenapa Allah nggak kasih, atau kenapa Allah kasih, kenapa Allah kasihnya sekarang dan jumlahnya sekian, kenapa Allah ngasihnya nyicil ke seseorang. Ya, semakin dia bertambah kenal, semakin ngerti, ya. Allah tuh ngatur sebaik-baiknya demi keselamatan orang itu sendiri, gitu. Baru orang akan sangat mengenal kasih sayangnya Allah, gitu. Apalagi terhadap mukmin, gitu. Jadi dialog itu juga kan kita kadang-kadang datang yang ngegombal, gitu ya. Minta segala macem, gitu. Padahal kan minta sesuatu yang bermanfaat untuk diri ini, ya. Dan Allah akan kasih kalau memang itu sesuai kebutuhannya yang bisa membuat dia semakin bahagia, gitu. Belum tentu yang dia minta itu akan membuat dia bahagia. Itu kan syahwatnya yang minta. Hawa nafsunya yang minta. Ketika dikasih nanti nggak bersyukur, ya. Ya karena tadi kan hawa nafsu tidak pernah puas. Nah, kemudian di Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai 76, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah, dan pasti kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran, gitu. Nanti teman-teman bisa cari, ya, terkait dengan kisahnya Sa'labah, ya, yaitu orang berilmu yang kemudian minta didoakan agar memperoleh tadi, ya, harta kekayaan. Ketika 3 kali minta ke Rasulullah, akhirnya Rasulullah doakan, tapi kemudian jadi terjatuh karena pemberian-pemberian itu, gitu. Nah, jadi syukur kuncinya agar disempurnakan nikmat, ya. Nah, syukur itu terkait dengan menggunakan pemberian Allah dengan benar. Jadi pemberian Allah itu tadi kan bentuk ijabah Allah itu bentuknya diberi atau ditahan, gitu. Nah, yang hari ini yang kita terima itu adalah yang terbaik sebenarnya.
mau dia sifatnya kesempitan maupun kelapangan, itu yang terbaik bagi diri kita hari ini gitu. Ya karena dengan kondisi kita yang masih seleranya salah, banyak mengikuti hawa nafsu, keinginan berbuat maksiatnya besar, kalau Allah ngasih, ya rizkinya dilapangkan, dia akan mengikuti kecenderungannya yang salah gitu. Nah jadi syukur adalah menggunakan pemberian Allah, mau itu banyak ataupun sedikit, dengan benar dulu. Nah itu makanya dikatakan syidik ya. Nah jadi sedekah itu sebenarnya adalah sebuah perbuatan, sebuah pembelanjaan yang atas dasar pemahaman atau keimanan gitu. Makanya sedekah itu kan nggak semua pemberian yang tampak seperti sedekah itu terhitungnya sedekah di sisi Allah. Tapi dia harus dia mengeluarkan itu semata-mata karena ingin bersyukur gitu. Tapi kan ada orang yang sedekah karena ingin pamer gitu ya. Orang sedekah karena merasa lebih beruntung daripada orang lain gitu. Orang sedekah kemudian dengan disertai wejangan-wejangan kalimat nasihat yang menggurui orang lain. Ya, makanya di Al-Quran kan tadi apa namanya pemberian maaf ya, dan lupa pemberian maaf dan perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perkataan yang menyakitkan. Ya, perkataan yang menyakitkan ngasih tapi sambil merasa diri lebih baik, mengasihani orang gitu ya, ingin dipandang. Nah, itu kan belum tentu benar di sisi Allah gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini terakhir tentang perwujudan doa ya. Jadi apa yang diminta oleh manusia itu masih samar atau goib. Jadi kalau misalkan kita punya kebutuhan, kita punya keperluan, kemudian kita munajat, kita minta ke Allah gitu. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya apakah kalau Allah kasih atau tidak, itu mana yang lebih baik. Ketika Allah memberi permintaan kita, atau ketika Allah menahan permintaan kita gitu. Pokoknya karena kita lagi panik, pokoknya kita maksa minta ke Allah harus dikasih kan gitu. Kalau enggak ya ngambek gitu. Kan manusia seperti itu gitu. Sama aja dengan anak kecil ke orang tuanya minta mainan ya, marah, nangis ya. Dia punya cara gitu untuk meluluhkan orang tuanya gitu. Nah, kalau orang tuanya berpengetahuan, dia tahu ya mau dia nangis-nangis nggak akan saya kasih karena itu nggak baik buat dia gitu. Nah, sama dengan itu. Ya, jadi sesuatu yang kita minta itu sifatnya masih goib atau samar, baik buruknya kan. Nah, ketika kemudian kita minta, ya tadi Allah itu akan mewujudkan permintaan kita bukan sesuai apa yang bayangan kita, tapi sesuai ilmunya Allah gitu. Kalau Allah menjaga itu, ketika seseorang minta doanya salah, Allah akan perbaiki dulu gitu. Yang diberikan oleh Allah akan lebih baik dari yang diminta, karena yang diminta salah gitu. Kalau yang dimintanya benar atau tepat, Allah langsung kasih. Ya kan, meminta secara tepat, sesuai keadaan hari ini, apa yang paling dibutuhkan, untuk kebaikan, untuk supaya bisa semakin mendekat ke Allah. Kalau kita mintanya presisi, Allah pasti kasih. Tapi kan biasanya kita mintanya ya macam-macam ya. Nah, jadi Allah juga akan memberikan, tapi permintaan itu akan mewujudnya sesuai ilmunya Allah. Jadi ketika objeknya mewujud di alam dunia yang kita minta, belum tentu bentuknya sesuai yang kita bayangkan. Tapi saking orang itu fokus dengan bayangan dia sendiri, ya kalau minta ke Allah itu, saya mintanya A. Kalau Allah kasihnya B, C, dia bilang Allah nggak ngasih katanya. Padahal Allah udah ngasih. Ya, cuman dia terkunci oleh imajinasi bentuk wujud sesuai bayangan dia sendiri. Kalau belum dikasih yang itu sesuai yang dia mau, berarti Allah itu nggak mengijabah gitu. Padahal Allah ngasih yang lebih baik, cuman dia nggak bisa baca.
Ya, jadi itu yang disebut berpegang teguh pada pemberiannya. Ya, jadi kita minta, Allah lebih tahu keadaan kita minta ke Allah, ternyata yang kita minta karena samar baik buruknya, kemudian Allah turunkan bentuk permintaan itu dalam wujud sesuai ilmunya Allah. Kalau kemudian orang bisa bersyukur dengan bentuk pemberian Allah, ya meskipun tidak sesuai dengan bayangan awal yang dia minta, tapi Allah ngasihnya yang begini, ya sudah alhamdulillah. Kalau Allah ngasih yang begini, berarti pasti ada sesuatu yang lebih baik gitu kan. Nah itu disebut berpegang teguh kepada pemberiannya. Gitu. Yang dari Allah itu lebih baik ketimbang yang kita bayangkan. Kalau Allah dulu kasih sesuai yang kita minta, kita celaka malah. Gitu. Nah atau kalau seandainya Allah berikan ternyata pas sesuai dengan yang kita bayangkan, itu pun sebenarnya orang harus merasa tidak layak memperoleh gitu. Ya. Bukan karena, oh ini saya dapat kan, apa yang saya minta, oh saya ini orang yang soleh, ya Allah itu sayang kepada saya ya, jadi pokoknya kalau saya minta apapun, Allah tuh nurutin lah gitu. Nah, itu udah dugaan lagi, udah salah gitu. Ya, jadi kalau orang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, ya itu semata-mata karena kebaikan Allah aja gitu ya. Nah, jadi ada 3 kandungan doa. Ya, yang pertama adalah kalau dia jelas-jelas kebaikan yang kita minta, seperti kita minta keimanan, kita minta ketaatan, kita minta diberi pemahaman, ya diberi kemampuan agar bisa tenang menghadapi situasi, diberi kesabaran, itu langsung minta aja gitu. Nah, jadi kemudian ada doa yang jelas-jelas buruk gitu, minta sesuatu yang untuk memperturuti keinginan hawa nafsunya. Banyak manusia yang berdoa seperti itu juga. Tapi yang paling repot adalah jenis doa yang belum pasti ya. Jadi misalkan tadi kita minta kekayaan, ya kita minta kehormatan, kita minta kejabatan, kita minta jabatan, ya itu yang kita harus hati-hati karena belum pasti itu baik bagi kita. Gitu. Jadi ada 3 jenisnya doa. Kalau dia jelas kebaikan, kita langsung minta. Kalau jelas dia keburukan, kita hindari. Kalau yang belum pasti, nggak apa-apa kita minta, tapi percayakan ke Allah ketika diwujudkan, itu pasti lebih baik. Gitu. Ya, agar kita mengikuti sesuai dengan pemberian Allah dan bergerak dari sana gitu, bukan dari bayangan kita karena ngebet terhadap sesuatu yang nggak Allah kasih ya. Padahal Allah sudah kasih bentuk lain yang lebih baik. Nah itu lewat pintu itu yang kemudian akan semakin disempurnakan nikmatnya. Nah ini yang terakhir ayatnya adalah di Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah yang sudah menciptakan dan memilih ya apa yang dikehendaki, Allah yang ngatur ya mana yang terbaik bagi orang itu. Ya orang itu silakan minta munajat, tapi dia harus ngerti ya kalau Allah kasih, kalau Allah tahan, kenapa Allah ngasih, apa yang harus dilakukan dengan yang Allah kasih. Kalau Allah tahan ya berarti ada maksudnya, berarti bukan di situ, nambah pengenalan terhadap rizki yang lebih spesifik ya, belum tentu sesuai yang kita minta, tapi sesuatu yang sangat berkaitan dengan pola hidup dan kebaikan masing-masing orang gitu. Jadi minggu depan mungkin kita akan lanjut ya terkait dengan ikhtiar, mungkin terkait dengan bisnis modeling ya. Bagaimana setiap orang menyusun proposal yang baik kepada Allah itu seperti apa sih begitu ya. Jadi tentu karena hayatan thayyibah itu bagi orang yang beramal soleh, sementara ia dalam keadaan beriman gitu ya, mau laki-laki mau perempuan, Allah jamin kehidupan yang baik gitu. Nah tapi agar kemudian bisa diberi kehidupan yang baik, maka kita dalam pola geraknya itu harus punya pembacaan gitu.
Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa perdalam terkait dengan minta atau carilah rizki dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang indah gitu. Bagaimana kita memperindah diri agar kemudian rizki yang sudah Allah tetapkan Allah buka gitu. Nah itu kalau hanya mengikuti rumusan yang umum bahwa kita menyandarkan di balik upaya gitu ya, akhirnya bisa saja dunianya dapat, tapi kemudian pengenalan terhadap Allah bahwa Allah sudah menyediakan rizki yang mudah bagi setiap orang jadi terlewat gitu. Nah, karena dia akhirnya tidak bisa menjadi saksi Al-Quran karena membuktikannya lebih banyak pakai hukum dunia gitu. Ya demikian sahabat-sahabat, jadi tujuan kajian Rabu ya kita sebenarnya lebih ingin meningkatkan keyakinan kepada Allah ya, melalui persoalan-persoalan yang banyak mengganggu manusia, yaitu masalah penghidupan, masalah rizki, masalah kekhawatiran, semata-mata agar kita semakin yakin gitu bahwa Allah itu sudah menjadi menjadi andalan yang utama gitu ya, nanti yang lain adalah sarana gitu. Baik sahabat-sahabat, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Jika ada hal-hal yang kurang tepat atau ada hal-hal yang kurang berkenan, khususnya tadi terkait jawaban saya, ya semoga Allah memberikan ilmu yang lebih hak, semoga Allah memberikan pertimbangan yang lebih baik kepada sahabat-sahabat sekalian dalam menyikapi berbagai gelar yang Allah izinkan sedang terjadi di dunia ini. Ya semoga yang terutama kita bisa membaca ayat-ayat Allah di balik itu semua gitu ya. Itu sahabat-sahabat, mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.